Banyak yang DM, terus minta ke aku dibikinin video tentang gimana caranya milih lomba lari yang bener. Emang ada lomba lari yang gak bener ya? Oke, aku bikinin videonya, gabung di Fit with Mel. Halo, selamat datang di Fit with Mel sama aku Melanie Putria. Sebelum kita mulai, kalau kamu suka sama videoku yang ini, tolong dikasih like-nya, di-share juga ke teman-teman yang mungkin baru mulai lari, butuh informasinya, dikasih ke mereka. Dan jangan lupa di-subscribe YouTube channel aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu ya. Oke, sekarang kita bahas mengenai gimana caranya gue atau saya bisa milih atau daftar lomba lari yang benar. Ini berdasarkan banyak permintaan yang datang ke DM. Banyak yang bilang, Kak, gila nih, gue udah capek banget latihannya, udah effort, tenaga, dan uang, waktu. Tapi begitu ikut lomba larinya, zong. Penyelenggaraannya parah banget, berantakan, bahkan gak safe. Nah ini dia, aku akan bikin ada beberapa poin yang bisa kamu ingat supaya begitu daftar atau begitu ngelihat ada info lomba lari, kamu bisa tahu ini lomba larinya kompeten atau enggak. Oke. Yang pertama yang harus kamu ketahui adalah cari tahu dulu penyelenggaranya siapa. Oke, ketika dirilis ada preskon atau ada informasi yang beredar, kan biasanya ada yang bikin preskon, press release, ada juga yang bener-bener cuman udah ngeluarin aja di Instagramnya bahwa ini ada lomba lari namanya A misalnya. Nah di momen itulah kamu boleh tuh cari media sosialnya, cari websitenya, cari tahu siapa nih yang bikin lomba larinya. Karena dengan begitu kamu jadi bisa mengerti bahwa oke, yang bikin kompeten, orangnya kredibel, perusahaannya bagus, udah biasa bikin event, gue ikutan. Nah, cari tahu dulu, itu yang pertama ya. Nah, yang kedua yang mesti kamu ketahui, kalau aku nih ada beberapa hal vital yang gak bisa ditawar-tawar. Yang pertama, kamu harus tahu dulu sponsornya siapa untuk water station atau untuk hydration point. Kenapa? Karena buat aku perlu banget kitanya nih sebagai pelari yang akan mendaftar tahu gue nanti saat lagi lari bakalan dapet isotonik gak? Bakalan dapet elektrolit atau air doang, air putih aja. Karena di sanalah di sosial media tersebut biasanya orang tuh udah akan ngasih tahu bahwa sponsor di event ini adalah misalnya Pocari Sweat gitu. Nah dengan ngelihat aja kita udah kayak oh oke, gue yakin nih kalau ada Pocari Sweat gue ikutan, gue daftar lomba larinya. Nah itu yang harus kamu ketahui. Satu, water station. Kedua, tim medisnya siapa? Oke, medical partnernya siapa? Karena kalau tim medisnya nggak ada, tidak tertulis bahkan, nah ini harus hati-hati banget ya teman-teman. Karena buat aku ini adalah medis adalah hal yang tidak bisa ditawar lagi. Udah mutlak hukumnya harus ada dan harus jelas tim medisnya atau rumah sakit siapa, rumah sakit mana yang bekerja sama dengan event tersebut. Oke, satu water station, dua tim medis, tiga yaitu safety-nya, rutenya kemana. Kalau misalnya dia bikin event tiba-tiba di tengah kota Jakarta, nah itu patut dipertanyakan apakah event ini steril atau tidak. Karena ketika tidak steril, yang amsyong siapa? Kita, pelarinya, yang bete, yang zong. Nah jadi kalau emang dia bilang akan membuat lomba lari di pusat kota Jakarta misalnya, di lokasi A. Nah kita harus tahu dulu, oke, make sense nggak sih kira-kira ada event di situ. Nah sekali lagi, balik lagi ngecek penyelenggaranya siapa. Nah yang keempat, yang penting banget, yang vital, nggak bisa ditawar adalah insurance. Mereka kerjasama sama asuransi apa? Karena menurut aku perlu pelari dijaga baik-baik kenyamanan dan keamanan larinya dari segi safety yang tadi kita udah bahas 3 poin pertama sama kenyamanannya. Jadi gue ngerasa safe nih, aman. Karena apa? Karena ada insurance yang cover. Dan biasanya biaya insurance tersebut sudah termasuk dengan biaya pendaftaran. Yang ketiga adalah harus tahu sponsornya siapa. Karena percayalah ketika sebuah perusahaan atau penyelenggara event lari, event race itu mentasbihkan diri, oke gue mau bikin event lari, mereka pasti udah tahu sponsornya siapa aja.
Jadi ketika mereka merilis, mereka bikin press conference bahwa gue akan membuat sebuah event, mereka udah yakin dan udah megang sponsor. Jadi di momen itulah kita tuh sebenarnya udah dapat informasi gitu, bahwa ada minuman apa aja yang menjadi sponsor di event tersebut, rumah sakit mana aja. Nah itu kita harus tahu dulu teman-teman. Kalau daftar secara buta aja, ikut-ikutan teman, cuma dengar dari orang tapi kita nggak ngeliat sendiri, nggak nyari tahu sendiri, nah itu yang bahaya. Jadi harus cari tahu dulu sponsornya siapa, dan kalau ada brand-brand yang menurut kamu kayaknya emang udah sering banget nih jadi sponsor event lari, go ahead, silahkan, artinya eventnya aman. Next, yang perlu diketahui adalah terms and condition-nya. Karena ada nih event yang mencoba untuk tricky gitu ya. Dia bikin satu momen di mana saat race pack collection, saat RPC, saat teman-teman ngambil bib, itu mereka bikin kita, para pelari, menandatangani surat bahwa di situ ada keterangannya kalau ada apa-apa dengan nyawa saya, itu tanggung jawab saya sendiri. Tanpa dikasih informasi sebelumnya, tanpa dikasih waktu untuk membaca suratnya. Jadi benar-benar teman-teman harus pinter, harus cermat menilai apakah ini make sense atau enggak. Nah ini berkaitan dengan poin yang akan aku jelaskan berikutnya. If there's something fishy, kalau ada sesuatu yang aneh, kamu ngerasa kayak, ini kok postingan si event ini aneh ya? Kayak too good to be true misalnya, atau ada beberapa hal yang kayaknya norak gitu, misalnya nggak biasanya nih bikin event kayak gini. Nah itu kamu boleh alert tuh, boleh ngerasa bahwa kayaknya ini eventnya nggak beres nih, eventnya nggak bener nih. Jadi tolong perhatikan kalau ada yang aneh, itu kamu punya hak untuk bertanya, kamu punya hak untuk meragukan. Mendingan nggak usah ikut daripada kamu ikut lalu menyesal. Nah satu lagi yang terakhir adalah teman-teman, lomba lari atau race itu penyelenggaranya biasanya 4L. Lo lagi, dia juga nih orang-orangnya ya, yang ada di belakang penyelenggaraan event tersebut. Jadi pastikan, kan netizen ya, biasanya kan pinter banget nih jadi detektif. Ngerti banget nih nyari tahu siapa orang-orang di belakang event tersebut. Pastiin kamu dapat dulu berbagai informasi mengenai si penyelenggara atau si race organizer atau si race director di belakang event tersebut. Kalau kamu udah yakin bahwa ini orang kredibilitasnya bagus, nggak pernah punya track record yang jelek, nggak pernah punya hal yang buruk di event-event sebelumnya, go ahead, silahkan ya. Jadi ingat, sponsor oke, medis oke, safety tracknya juga oke, insurance oke, water station oke, race organizer oke, terus race director oke, go ahead, silahkan daftar, nggak usah ragu-ragu. Tapi ketika ada something yang menurut kamu kayak, kok ada yang aneh dari event itu, udah nggak usah ya. Jadi intinya teman-teman, kamulah yang bisa menilai apakah event ini pantas untuk diikuti atau tidak. Karena sekali lagi nggak ada yang bisa menjamin bahwa event ini akan berlangsung baik-baik saja. Ya, ingat ya, event lari itu nggak mungkin ada yang 100% sempurna. Event besar sekalipun pasti akan ada aja kekurangannya. Tapi tugas kita adalah mencari tahu, menilai dengan cermat dan bijaksana, kira-kira worth it nggak event ini untuk kita ikuti ya. Itu tugas kita bersama. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat buat kamu. Kalau suka videonya, dikasih like-nya, di-share ke teman-teman yang butuh informasinya, apalagi teman-teman yang baru mulai lari. Terus di-subscribe juga YouTube channelnya aku biar aku makin semangat bikin video buat kamu. And meanwhile, stay fit, stay healthy, and stay in love with Mel. Bye-bye!